我看是你们寻衅，那个记名师弟很了不起，所以才被打了2次。哇，将功法之道藏匿于行走，还未走到他前方，便被他觉察。好，可以逼他使出全力。以前是狼居虚国的刺客，让我看看久经沙场你的能力。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Herding Gods episode ke-43. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chimo menyelamatkan neneknya Yushu dari racun yang berada di tubuhnya, yang dengan menggunakan metode jenius yang singkatnya Chimo bisa menyembuhkan neneknya Yushu. Dan setelahnya Chimo mendapatkan penjelasan dari neneknya Yushu mengenai racun tersebut yang berasal dari paman apoteker, dan juga nenek Yushu telah mengenali paman apoteker yang dulunya memiliki julukan sebagai playboy yang juga memiliki wajah yang sangat tampan, membuat nenek Yushu jatuh cinta kepada paman apoteker. Tetapi karena paman apoteker yang identitasnya ketahuan sebagai Jade Potion King membuat ia harus pergi meninggalkan kekasihnya karena paman apoteker tidak ingin menyeret kekasihnya di masalah yang ia miliki. Yang singkatnya juga mereka telah mengetahui siapa orang yang meracuni nenek Yushu, yaitu mantan murid dari paman apoteker yang bernama Fu Yuanqing, atas perintah dari guru besar kekaisaran Yanka yang karena masalah politik, yang untuk mencegah nenek Yushu agar tidak mengganggu sistem reformasi yang sedang dibentuk oleh guru besar kekaisaran Yanka. Yang setelahnya pembelajaran Chimo di akademi juga telah dimulai dengan mereka yang masuk ke dalam Sword Hall, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pelatihan yang berada di aula pedang, yang di sana Master Jian meminta kepada Chimo untuk ikut bersamanya. Yang hal ini pun membuat para murid lainnya menjadi iri kepada Chimo karena mereka mengira ilmu berpedang yang dimiliki Chimo sudah terlalu tinggi, yang membuat Chimo dipilih oleh Master Jian untuk mendapatkan pembelajaran pribadi. Tetapi dugaan mereka keliru, yang sebenarnya Chimo dipanggil oleh Master Jian karena Master Jian ingin memberikan hormat kepada Chimo karena Chimo yang merupakan ketua muda sekte mereka. Dan juga di sana Master Jian justru meminta saran kepada Chimo untuk bertanya apakah metode pengajaran kepada para murid sudah bagus. Chimo menjawab sudah lumayan, tetapi ada yang kurang, yang dimana Master Jian terlalu berfokus pada pedang saja dan tidak menyatukan dua unsur yang termasuk penggunanya, yang membuat teknik berpedang dari Master Jian masih belum kokoh dan tidak sinkron. Mendengar hal itu membuat Master Jian penasaran dan ingin meminta kepada Chimo mengajarinya. Chimo menerima permintaan dari Master Jian, dan setelahnya pun kita diperlihatkan para murid lainnya yang semakin iri kepada Chimo karena sebelumnya Master Jian telah memanggil Chimo. Mereka mengira kalau Chimo mendapatkan pelajaran khusus dari Master Jian, yang membuat mereka khawatir dengan perkembangan Chimo yang akan bisa semakin kuat melampaui mereka, dan mereka tidak akan bisa lagi untuk bersaing dengan Chimo. Jadinya pun mereka berniat untuk memberikan pelajaran kepada Chimo sebelum Chimo tumbuh menjadi kuat. Dan setelahnya pun para murid tersebut mereka menuju ke asramanya Chimo, yang di sini mereka juga telah mempersiapkan counter dari serangan Chimo yang berasal dari suara. Mereka pun menggunakan teknik pelindungan telinga untuk membuat mereka bisa aman dari serangan suaranya Chimo. Mereka masuk ke asramanya Chimo dengan mereka percaya diri akan bisa mengalahkan Chimo, tetapi mereka keliru karena Chimo tidak hanya mengandalkan teknik suara tetapi juga teknik pukulan. Yang di sana pun Chimo langsung menyerang mereka menggunakan teknik pukulan guntur.
yang membuat para siswa di sana langsung bonyok dihajar Cimu. Yang dalam pertarungan tersebut juga adanya Weiyou bersama dengan Chishu dan juga si Yue Xiang yang ternyata mengawasi pertarungan Cimu, dan mereka dibuat kaget dengan kekuatan Cimu yang dapat melawan para pembuli tersebut. Dan setelah Cimu memenangkan pertarungan itu, Huo Ling'er mengambil harta-harta mereka sebagai harta jarahan. Yang harta-harta tersebut disimpan oleh Huo Ling'er untuk nantinya dijual dan mendapatkan uang. Tetapi orang-orang di sana masih dendam kepada Cimu, dan mereka mengancam kepada Cimu bahwasannya 3 senior utama akademi mereka akan segera kembali dari pertempuran, dan jika ketiga senior utama telah kembali, maka mereka akan mengadukan Cimu kepada ketiga senior itu untuk menghajar Cimu. Cimu tak peduli dengan perkataan mereka. Cimu melanjutkan perjalanannya, yang di tengah perjalanan Cimu berhadapan dengan seseorang yang tidak ia kenali. Tetapi orang ini merupakan salah satu dari 3 senior yang sebelumnya dimaksud oleh para anggota pembulinya Cimu. Di sana Cimu yang melihat senior tersebut, ia merasakan adanya aura yang sangat pekat dari senior ini yang membuat Cimu bisa menilai kalau senior ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Yang lalu pun mereka berdua saling melewati satu sama lain tanpa adanya perkataan yang muncul di antara mereka. Tidak hanya Cimu saja yang merasakan aura kekuatan dari senior itu juga merasakan aura kekuatan Cimu yang sangat luar biasa, membuat mereka berdua saling menyadari kalau kekuatan di antara mereka sama-sama kuat. Kemudian pun Cimu kembali bertemu dengan Master Jian, yang di sini mereka pergi ke tempat dari pavilion perpustakaan. Yang di sana Master Jian memberitahu kalau pavilion ini lantai pertama diperbolehkan bagi murid-murid biasa untuk masuk dan mempelajari buku-buku yang ada di tempat ini. Yang buku-buku di tempat ini merupakan ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh pihak Kekaisaran Yanka yang telah berhasil menguasai berbagai sekte, membuat Kekaisaran Yanka banyak buku ilmu pengetahuan di perpustakaan mereka. Dan di sana juga Master Jian bisa mengajak kepada Cimu untuk masuk ke lantai 2. Dengan dampingannya, yang di sana Cimu cukup kaget karena lantai kedua ini adanya karya lukis pemandangan dari Paman Tuli, yang Master Jian mengakui karya lukis dari Paman Tuli memiliki nilai yang tinggi bagi pihak Akademi Taiyue, yang para murid disuruh untuk mempelajarinya. Selanjutnya Master Jian menunjukkan sebuah ruangan yang memiliki aura kekuatan bintang dalam bidang astronomi. Ya sebagai ilmu pengetahuan juga. Dan selanjutnya lantai ketiga, tetapi mereka tidak bisa masuk ke lantai ketiga karena lantai ketiga hanya keluarga bangsawan dan juga para jenderal saja yang diperbolehkan masuk. Tetapi Cimu tak masalah karena Cimu ingin mempelajari terlebih dahulu buku-buku yang berada di lantai pertama. Cimu berniat untuk membaca semua buku tersebut. Hal ini pun membuat Master Jian kagum kepada Cimu karena semangat belajar Cimu yang sangat tinggi, walaupun Cimu telah memiliki kemampuan yang hebat. Sedangkan di tempatnya Weiyou menyebarkan gosip dari pertarungan Cimu yang mengalahkan para pembuli yang sebelumnya. Yang setelah ceritanya Weiyou tersebar, para murid bangsawan lainnya mereka langsung mengolok-olok para pembulinya Cimu karena menganggap mereka yang tidak becus untuk melawan satu orang saja, yang bahkan berasal dari desa pembuangan. Dan tak lama kemudian senior sebelumnya yang berpapasan dengan Cimu, ia datang menunjukkan dirinya. Di Donghuanya sendiri, nama dari senior ini masih belum dikasih tahu siapa, tetapi di versi novel disebut dengan Chen Weiyun. Jadi kita sebut saja sebagai Chen Weiyun agar lebih mudah untuk dipanggil. Di sana Chen Weiyun menunjukkan dirinya yang membuat para murid pembuli langsung bahagia dan meminta bantuan kepada senior Chen Weiyun untuk membantu mereka membalaskan dendam atas perbuatan Cimu yang telah menghajar mereka. Tetapi senior Chen Weiyun justru malah memarahi mereka dengan mengatakan kalau mereka lah yang telah membuat gara-gara kepada Cimu duluan dan juga meremehkan Cimu. Senior Chen Weiyun mengakui kalau ia sebelumnya juga telah berpapasan dengan Cimu, dan ia mengakui kalau Cimu bukanlah orang biasa karena aura yang dimiliki oleh Cimu sudah hampir mirip dengan aura miliknya yang pernah melalui pertempuran nyata. Hal ini menandakan kalau Cimu juga telah pernah mengalami pertempurannya nyata atau bahkan lebih berpengalaman daripada dirinya sendiri, yang membuat senior Chen Weiyun juga mengakui Cimu dan mereka berdua tidak membuat provokasi masalah, dan justru mereka berdua
saling menghormati satu sama lain, yang hal ini juga dilakukan oleh para master-master mereka yang saling menghormati satu sama lain jika mereka sama-sama kuat. Jadi jika membuat masalah dengan memprovokasi merupakan jalan yang keliru. Tetapi para murid lainnya, mereka masih belum bisa untuk menghormati Cimu karena Cimu yang telah bertindak sombong di hadapan mereka semua. Karena di kediaman Cimu sendiri adanya sebuah tulisan berupa provokasi yang memiliki tanda tidak terkalahkan, seolah-olah Cimu tidak menghormati senior kuat lainnya seperti Chen Wanyun. Tak lama kemudian adanya senior kuat lainnya yang merupakan senior wanita bernama Yue Qinghong bersama dengan budak serigalanya, dan tak lama setelahnya adanya senior kuat lainnya lagi bernama Yun Cue, yang jadinya pun ketiga senior kuat dari Akademi Taiyue telah berkumpul, yaitu Chen Wanyun, Yue Qinghong, dan juga Yun Cue. Tetapi di antara mereka bertiga, Chen Wanyun lah yang jauh lebih kuat. Di sana Yun Cue yang menantang kepada Chen Wanyun untuk melakukan pertarungan duel, tetapi Chen Wanyun menolaknya, dan justru Chen Wanyun memberikan tawaran kepada Yun Cue untuk melawan seorang junior baru yang lebih galak daripada dirinya alias Cimu. Chen Wanyun mengatakan jika Yun Cue bisa mengalahkan Cimu, maka ia akan mengakui Yun Cue sebagai murid yang lebih kuat daripada dirinya, dan jabatan sebagai murid terkuat dari Akademi Taiyue akan diberikan kepada Yun Cue. Mendengar hal itu membuat Yun Cue menjadi bersemangat dan langsung pergi mencari Cimu. Yue Qinghong dan juga para murid lainnya, mereka langsung juga untuk mengikuti Yun Cue untuk melihat pertarungan mereka. Sedangkan Cimu yang berada di perpustakaan telah banyak membaca buku di sana, dan juga di sana Huolinger menunjukkan kepada Cimu adanya sebuah mural dari tubuh 5 cahaya, yang mural ini juga sama dengan mural yang pernah Cimu lihat waktu berada di wilayah dari altar kuno. Cimu pun penasaran siapa yang telah membuat mural ini, dan Cimu berniat untuk menanyakan hal ini kepada Patriark Tianmo. Setelahnya Cimu berniat untuk kembali ke asramanya beristirahat, tetapi di sana Cimu bertemu dengan Weiyou dan juga si Yuan Xiang. Di sana Weiyou dengan panik memberitahu kepada Cimu bahwasannya 3 senior kuat dari Akademi Taiyue akan mengincar Cimu. Yang Weiyou memberitahu juga yang pertama senior Chen Wanyun merupakan bintang utama dari Akademi Taiyue, dan kedua adanya Yue Qinghong yang merupakan senior kedua terkuat, dan ketiga adanya senior Yun Cue. Yang tak lama kemudian senior Yun Cue telah sampai di tempatnya Cimu, yang ia langsung memberitahu tujuannya adalah untuk membantu Cimu menenangkan Cimu karena ia mendengar bahwasanya Cimu merupakan orang telantar yang galak. Secara bahasa kasarnya senior Yun Cue ingin memberikan pelajaran kepada Cimu agar Cimu menyadari posisinya. Tantangan senior Yun Cue diterima Cimu dengan sangat senang karena Cimu juga beralasan cukup lelah belajar sebelumnya dan ingin dihibur dengan pertarungan. Yang lalu pun pertarungan di antara mereka berdua terjadi, yang mereka berdua saling beradu teknik pukulan naga yang juga pertarungan sengit di antara mereka berdua membuat Cimu merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa menemukan orang yang sepadan dengan dirinya. Yang lalu pun Cimu mulai bertaruh dengan serius, yang dengan teknik pukulan Cimu yang total Cimu dalam pertarungan ini menggunakan 3 teknik yang pada akhirnya bisa membuat senior Yun Cue kalah. Dan juga setelahnya Huolinger mencoba untuk mendapatkan harta jarahan dari Yun Cue, tetapi Yun Cue tidak memiliki harta yang berharga. Jadinya Huolinger mengambil pakaiannya Yun Cue. Tak lama kemudian Weiyou memberitahu bahwasanya 2 senior kuat lainnya, yaitu Yue Qinghong dan juga Chen Wanyun akan segera datang ke tempat Cimu. Cimu menenangkan Weiyou dengan mengatakan bahwasanya ia tidak akan bisa dikalahkan. Dan di atas pohon ternyata senior Yue Qinghong telah mengawasi Cimu. Ia mengetahui kalau Cimu memang memiliki kemampuan bela diri tingkatan tinggi yang menguasai juga 3 bidang bela diri, yaitu tinju, pedang, dan juga teknik suara. Ya setelahnya pun Yue Qinghong menyuruh kepada babunya untuk menghajar Cimu. Babunya Yue Qinghong menenangkan kepada Cimu bahwasanya ia dulunya merupakan seseorang yang terjun di medan perang dan melewati banyak pertempuran. Menghadapi bocah seperti Cimu bukanlah tantangan bagi dirinya. 以前是狼居虚国的刺客，让我看看你的能力。 Yang setelahnya pun babu Yue Qinghong maju menyerang Cimu, dan Cimu juga menyadari keberadaan dari babunya Yue Qinghong. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung.
Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 我看是你们寻系那个记名师弟很了不起，所以才被打了2次。哇，将功法之道藏匿于行走，还未走到他前方，便被他觉察。